Oke, luar biasa. Ini juga tergolong masih muda, Vin. Keren banget ya, masih muda udah jadi DPRD. Dari mana Mbak tadi? Halo Sobat Bersinar, kembali lagi di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi panas. Luar biasa, kali ini kita ada apa ini? Ada acara apa ini? Ini Vin, kemarin kan iya, tentunya Kuping Panas biasa. tapi ini spesial Vin. Oh, iya. Seperti tahun lalu kita kerjasama lagi dengan Bea Cukai Surakarta. Iya, tepat sekali dalam rangka acara DBHCHT, sosialisasi perundang-undangan. Betul sekali, apa sih DBHCHT? Dana bagi hasil tembakau. Dan kali ini kita juga kerjasama nih, narasumbernya spesial hadir dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Karena gelasnya sudah ada 3, berarti kita ada 3 orang berarti. Betul ya. sekali. Gak mungkin yang kita minum sendiri loh. Kembung nanti Vin ya kalau minum 3 ya. Oke, betul sekali karena Komisi 1 pasti ada ketuanya ya Vin ya. Kita panggil yang pertama aja Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten Bapak Eko Prasetyo. Selamat datang Bapak. Selamat sore. Sore Mas Alvin. Silahkan Bapak duduk ya. Selamat sore Pak Eko. Gimana kabarnya? Oh luar biasa. Luar biasa Pak, udah 1 tahun ya ternyata Pak. Lama ya? Udah lama ternyata. Oke. Kita udah sering nonton di channelnya Komisi. Oh luar biasa, jangan lupa like, comment, dan Ya, subscribe. jangan lupa disebarkan juga ya Pak. Iya, langsung aja Titi. Iya, karena kita sebelum membahas DBHCHT pasti kita pengen tahu juga ya mengenai tugas dan juga fungsi DPRD Kabupaten Klaten itu seperti apa. Nah langsung aja Pak Eko, kan sebagai ketua juga ya, bagaimana untuk fungsi DPRD itu terbagi menjadi 3 atau seperti apa itu Pak? Ya, Mbak Titi, terima kasih Mas Alvin. Ya. Jadi fungsi DPRD ada 3. Oke. Yang pertama fungsi legislasi. Apa itu fungsi legislasi? Fungsi legislasi adalah fungsi pembuatan peraturan daerah atau produk hukum. Ya. Nah, di DPRD fungsi ini dilaksanakan alat kelengkapan yang namanya Bapemperda. Oke. Dan pembuatan peraturan Daerah. Yes. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi budgeting. Oke. Setelah peraturan daerah disahkan oleh DPRD, tentu saja ada konsekuensi-konsekuensi logis. Salah satunya adalah pembiayaan. Nah, dari mana itu? Nah, fungsi kita yang kedua itu budgeting dan dilakukan oleh yang namanya satu alat kelengkapan badan anggaran. Oke. Jadi setelah peraturannya dibuat, anggarannya ditetapkan, nah fungsi yang ketiga adalah fungsi kontrol atau fungsi pengawasan. Apa itu fungsi pengawasan? Dilakukan oleh komisi-komisi dengan OPD mitra kerja masing-masing. Kan ada 4 komisi nih. Oke. Nah, pengawasannya ya komisi 1, nanti dengan OPD mitra kerja komisi 1, komisi 2 dan seterusnya sampai komisi 4. Nah, 3 fungsi inilah yang merupakan fungsi tugas undang. Untuk tahapannya sendiri bagaimana Pak untuk pembuatan peraturan daerah? Peraturan daerah itu dibuat berdasarkan apa yang dinamakan program legislasi daerah. Oke. Gitu Mbak Titi. Jadi ini Mas Alvin, program legislasi daerah itu adalah program draft rancangan peraturan daerah dalam 1 tahun. Ditetapkan dulu nih Bapemperda, kemudian rapat dengan bagian hukum dan OPD terkait. Apa saja dalam 1 tahun berjalan ini yang akan dibahas di DPRD ini misalkan. Oh, ternyata ada beberapa rancangan peraturan daerah, kemudian dibahas di Bapemperda, kemudian ada sinkronisasi. Kalau sudah disepakati antara Bapemperda dan bagian hukum, itu kemudian dibawa ke rapat paripurna. Jadilah itu menjadi program legislasi daerah, digedok di situ Mbak Titi. Oke. Nah, kita membuatnya perda berdasarkan skala prioritas di Prolegda. Oke, seperti itu. Dari situ kemudian misalkan rancangan peraturan daerah itu dari eksekutif misalkan. Nah, kemudian kita menyiapkan satu alat yang namanya panitia khusus. Pansus. Nah, pansus itu siapa saja anggotanya? Karena DPRD Kabupaten Klaten ini terdiri dari beberapa fraksi, semua fraksi diakomodir. Agar apa? Agar keterwakilan dari masing-masing pemilih dalam pemilu ini terwakili dari masing-masing fraksi ini. Dikandung maksud seperti itu. Dan jumlahnya juga proporsional. Proporsional itu maksudnya kalau fraksinya
besar ya, mesti anggotanya lebih banyak daripada fraksi yang kecil. Nah, ini pansus, di tahapan pansus. Kemudian kalau ada pertanyaan sesungguhnya di mana sih peran serta masyarakat gitu ya? Oke. Di dalam pembuatan perda. Kok tiba-tiba ada perda A, ada perda B, ada perda C. Ada sesungguhnya tahapannya di dalam public hearing. Jadi sebelum kita mensahkan perda, itu ada tahapan dibahas di pansus, ketika dibahas di pansus ditawarkan lagi kepada masyarakat. Ini loh rancangan peraturan daerah yang sedang digodok oleh DPRD. Makanya di public hearing ini yang diundang adalah stakeholder, misalkan para Pak Camat, Bu Camat, Pak Kepala Desa, kemudian perwakilan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Agar apa? Agar mewakili para masyarakat. Ini kan nggak mungkin kita mengundang 1,3 penduduk Klaten mengumpulkan di mana, itu kan nggak mungkin. Nah, dari perwakilan ini kemudian kita saring. Makanya di public hearing ini tugas Dewan adalah mendengar, mencatat, dan kemudian dibawa menjadi bahan sidang berikutnya. Public hearing ini makanya saya matur menghimbau kepada Bapak Ibu, Pak Lurah, tokoh masyarakat ketika panjenengan diundang di public hearing ada seyogyanya panjenengan bisa tahu. Kenapa? Karena bisa menyuarakan apa? Aspirasi masyarakat agar sampai kepada teman-teman anggota Dewan, kemudian ini menjadi skala prioritas pembahasan. Jadi itu peran serta masyarakat. Nah, setelah public hearing, hasil dari public hearing ini kemudian kita sinkronisasi di pansus. Setelah itu baru ada kesepakatan, sudah deal, kemudian kita bawa ke paripurna, barulah menjadi sebuah produk hukum. Setelah disahkan, kemudian kita kirim ke provinsi, masih dievaluasi di provinsi apakah produk hukum ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya dan sebagainya. Ketika ini nanti sudah diturunkan dan kirim lagi ke kabupaten, kemudian diundangkan di lembaran daerah, itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Itu Mas Alvin, secara garis besar gambaran tahapan pembuatan peraturan daerah. Ya Pak, ini menarik bahwa ada pengukuran skala prioritas. Ada yang mungkin jadi super prioritas, kemudian prioritas lah. Pengukuran itu dari mana Pak? Ya, pengukuran itu hasil dari pembahasan Bapemperda, sekali lagi Bapemperda dengan bagian hukum. Bisa saja terjadi tiba-tiba di tengah perjalanan prolegda ini ada hal yang mendadak, misalkan harus peraturan daerah ini harus direvisi. Salah satu contohnya kemarin diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi satu konsideran yang harus disesuaikan perda kita. Makanya kemudian ada perubahan prolegda. Karena ini dirasa mendesak, dirasa ini harus segera direvisi, kemudian DPRD menawarkan lagi ke rapat paripurna, bisa nggak ini? Karena dengan alasan seperti ini, bisa nggak prolegda ini ditambah atau dikurang? Ketika DPRD ini nanti menyetujui, berarti bisa. Nah, kalau pertanyaannya ukuran skala prioritas, ini sudah dibahas oleh teman-teman Bapemperda dan bagian itu. Menarik, betul sekali, karena ini paket lengkap. Pak Ketua ya pasti udah ini ya hafal ya untuk mengenai fungsi DPRD sendiri. Ternyata tidak cuma ketok-ketok palu karena itu ada suara rakyat yang penting, Win. Itu proses yang sangat panjang Betul. sekali ya, ternyata ketok palu. Iya, untuk poin pentingnya tadi ya, untuk perwakilan dari desa tolong dong suarakan aspirasi dari masyarakat tuh penting banget ternyata. Iya, Pak Eko nanti bisa tambah kerjaan kalau misalkan para kepala desa itu banyak yang lapor ya. Iya. Kan teman-teman Dewan ini bukan menyuarakan sesuai keinginannya pribadi, justru ketika ada banyak masukan aspirasi ini kita dapat sangu nih di lembaga perwakilan ini. Kita menyuarakannya hasil dari serap aspirasi. Serap aspirasi itu ada programnya sendiri nggak Pak? Kalau serap aspirasi ada, namanya reses. Reses. Pada saat reses itu tadi ya? Reses bisa. Reses itu kan setahun kita ada 3 kali, Mas. 3 kali. Jadi kira-kira 4 bulan sekali kita ketemu dengan konstituen. Dan reses itu apa sih reses itu? Reses itu sesungguhnya masa sidang di luar gedung Dewan, kira-kira begitu. Jadi pada saat reses itu
tugas kita ya mencatat dan mendengar. Oke. Nah, namanya serap aspirasi. Betul. Jadi bukan kita yang kemudian komunikasi satu arah kita ke teman-teman konstituen, tidak. Makanya saya berharap ketika panjenengan semua memilih, jangan hanya setelah pemilu terus selesai. Iya. Tuntutlah hak-hak teman-teman. Ada feedbacknya lah ya, Harus, Pak ya. harus. Betul. Karena ketika seseorang diberi mandat menjadi anggota dewan, berarti seseorang ini sudah terikat komitmen untuk memperjuangkan aspirasi yang kan begitu. Iya, Iya. iya. Kadang kan memang apa namanya tidak cuma satu arah ya berarti ya Pak. Berarti pas Pak Eko itu dan anggota DPR itu balik pas masa reses, Iya. itu banyak mendengarkan ya. Banyak mendengarkan dan kita mengundang seluruh perwakilan konstituen-konstituen kita. Kan kita tahu konstituen kita ada di wilayah mana, Oke. wilayah mana. Iya, iya, iya. Misalkan teman-teman kan perdapil reses itu. Reses itu ya perdapil. Dan daerah pemilihan saya, daerah pemilihan 2 yang saya undang ya teman-teman konstituen Oke. perdapil juga. Oke. Oke, karena tadi Sobat Bersinar kita sudah membahas mengenai fungsi dari DPRD ya, cukup jelas dari Pak Eko. Nah, kali ini ada wajah baru dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten ya, Vin ya. Iya, tepat Tentunya sekali. kita akan membahas mengenai tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Klaten bersama Mbak Siwi Kusumastuti dari Wedi nih. Silakan masuk Mbak. Halo, selamat sore. Wah, cerah sekali ya. Iya, betul. Silahkan duduk di samping saya Mbak. Wah luar biasa. Tangannya dingin Vin. Ini pertama kali Mbak Siwi ke kuping panas. Tadi di belakang gambar dulu. gambar Oke. peta. Oke, luar biasa Mbak Siwi, selamat datang di Kuping Panas. Kita tanya dulu perasaannya gimana dipindah ke Komisi 1? Iya. Iya. Ya, senang aja Mbak, karena kan mencari pengalaman baru. Oke. Kemarin Komisi 4 Oke. tentang kesejahteraan rakyat, sekarang pindah ke Komisi 1 tentang hukum dan undang ya Pak ya. Seperti itu. Oke, luar biasa. Ini juga tergolong masih muda, Vin. Keren banget ya, masih muda udah jadi DPRD. Dari mana Mbak tadi? Dari Wedi bener? Wedi, betul. Oke. Ini kan saya juga masih junior ya Mbak. Oke. Jadi perlu berguru banyak sama Pak Senior. Waduh. Dari fraksi apa Mbak? Saya Demokrat. Demokrat. Oke, Demokrat inilah DPRD termuda yang keren nih. Hari ini kita bersama Kuping Panas, kita ngobrol sama Mbak Siwi. Ya kita kulik-kulik sekalian nih. Iya, Langsung Vin. aja. Bagaimana untuk fungsi dan tugas wewenang DPRD Kabupaten Klaten? Oh iya Mas, baik, terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Di sini saya akan membahas tentang tugas dan wewenang ya Mas. Iya, tugas dan wewenang. Terkait dengan anggota DPRD, itu ada yang pertama, itu tentang membahas tentang raperda. Oke. Itu pembahasan raperda itu dilakukan bersama dengan kepala daerah agar nantinya untuk mendapatkan persetujuan bersama antara anggota DPRD selaku legislatif dengan kepala daerah. Terus yang kedua itu nanti ada membahas dan menyetujui tentang raperda, tentang APBD bersama dengan kepala daerah. Terus yang ketiga itu nanti ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda serta perundang-undangan lainnya. Oke, itu dan tugas dan wewenang ya. Kayaknya bagus banget jawabannya ya, Vin ya. Kita tanya dulu deh. Di Komisi 1 udah melakukan apa saja nih setelah move dari komisi sebelumnya nih? Ya kalau kan ini pertama kali ke Dinas Kominfo juga. Oke. Terus bulan kemarin itu juga pertama kali kita ke PTSP. Oke. Gitu. Jadi ya saya tuh ya sebagai junior belajar sambil proses Mas. Jadi nggak bisa, mohon maaf, kemarin kan saya juga dari urusannya itu pendidikan Mbak. Oke. Nah, jadi kan belum tahu politik itu bagaimana dan belum Oke. tahu tentang pemerintahan itu juga bagaimana, kan belum tahu. Jadi saya itu memang benar-benar belajar dari nol dan belajar dari proses maupun dari para senior-senior saya. Oke, tapi luar biasa ya Vin ya, udah diberi kepercayaan oleh rakyat gitu loh. Untuk mendengarkan dan mengaspirasi. Betul sekali. Mungkin hal yang menarik mungkin waktu di OPD atau di desa gitu Mbak, kunjungan boleh diceritakan mungkin untuk Sobat Bersinar, apalagi nih sudah luar biasa diundang sama DBHCHT untuk menjadi narasumber hari ini Mbak. Ya kalau istilahnya gimana ya Mbak, kita itu kan sekarang ada program narsum ya Mbak Ketua. Oke. Jadi kayak sosialisasi Oke. di kecamatan-kecamatan itu keuntungannya gini, ketika kita mau ketemu dengan konstituen itu kan sebenarnya di Dewan itu ada sarana yang bernama reses Mbak. Oke. Reses kan
satu tahun itu tiga kali atau per 4 bulan sekali. Nah, jadi dengan adanya tambahan program sosialisasi itu istilahnya menambah waktu kita untuk bertemu dengan konstituen itu secara istilahnya ada tambahan itu loh Mbak. Jadi kan tidak harus menunggu Reses tadi ya. Nah, itu Mas. Jadi kan kita itu kan seolah-olah jadi kepanjang tangannya dari konstituen. Jadi ketika konstituen itu kemarin memberikan titipan ke saya itu juga harus mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat itu, saya sampaikan kepada eksekutor terkait dengan dinas terkait seperti itu. Oh ya, menarik sekali. Untuk Pak Eko sekarang, Pak, melihat perpindahan dari komisi 3 ya, Pak? Dari komisi 4. Komisi 4 ke pindah ke komisi 1 gitu. Iya. Dari komisi 4 ke pindah ke komisi 1 kan hitungannya kan junioran, Pak. Apakah harus push up dulu berapa saat masuk di ruang lingkup yang baru? Ini Mbak Sim ini kan merendah saja, ini ilmu padi. Iya. Dia beruntung masih muda, sudah jadi anggota DPRD, punya kesempatan yang banyak. Kok gak ada gini-gini? Iya, nggak ada gini-gini.